Manusia menemukan kepala sang pencipta. Kemudian mencoba menggunakan arus listrik untuk menghidupkan kembali sel-sel tidurnya. Dengan meningkatnya arus, tengkorak itu tiba-tiba membuka matanya. Orang mulai panik. Mereka ingin memutus arus tetapi sudah terlambat. Ekspresi tengkorak itu mulai berputar. Terkadang terjadi perdarahan. Melihat situasi di luar kendali, semua orang bergegas memasukkannya ke dalam kabin kedap udara. Tapi mereka hanya manusia biasa. Kurator riset Mary membandingkan DNA sang pencipta dengan manusia. Hasil deteksi yang cocok. Penemuan penting ini memberikan dasar bagi teorinya, bahwa asal-usul manusia adalah dari alam semesta. Miliaran tahun yang lalu, ketika alien mengunjungi bumi, raksasa putih tertinggal. Dia dengan sedih menyaksikan pesawat ruang angkasa itu pergi. Lalu membuka toples di depanku. Minum cairan hitam di dalamnya. Tepat setelah itu tubuhnya mulai hancur. Struktur gen rusak. Tubuh yang patah itu jatuh begitu saja ke sungai. Setelah bertemu air, menghasilkan reaksi ajaib. Sumber daya genetik mulai bergabung kembali. Sel mulai membelah. Benih kehidupan berakar dan mulai bertunas di bumi. Beberapa tahun kemudian, sebuah pesawat luar angkasa bernama Prometheus memimpin 17 ilmuwan jauh ke luar angkasa. Mereka semua bergerak dalam hibernasi. Hanya satu ahli biokimia bernama David bertugas menjaga operasi harian pesawat ruang angkasa. 2 tahun berlalu. Semua orang akhirnya mencapai tujuan mereka. David dengan cepat membangunkan mereka. Memutar video 3 dimensi. Ternyata perjalanan itu disponsori oleh orang kaya. Karena ingin menemukan inang manusia. Seseorang yang disebut arsitek baru saja tiba di planet yang tidak dikenal ini. Orang telah menemukan, strukturnya sangat mirip dengan bumi. Suasana serupa. Benuanya mirip. Edward bahkan menemukan kastil buatan. Begitu mereka masuk, suasana di dalam menjadi lapang. Semua orang sangat senang. Mereka bisa bernapas sendiri. Artinya, mungkin ada kehidupan yang mirip dengan manusia di sini. Sementara semua orang sibuk menyelidiki, David menemukan papan batu yang aneh. Coba sentuh beberapa kali. Tiba-tiba sebuah hologram muncul. Itu adalah raksasa yang sedang berlari. Seolah-olah menghindari sesuatu yang mengerikan. Seorang raksasa tertinggal. Dipenggal oleh gerbang batu. Lihat ke sini. Ya ampun, aku menemukan mereka. David kembali mulai bekerja sesuai perintah. Pintu terbuka. Sebuah ruang rahasia muncul. Di radio ada patung kepala manusia. Di bawah mimbar terdapat guci-guci yang tertata rapi. Orang menangani tengkorak raksasa. Hanya David yang melihat cairan hitam keluar dari labu. Sekarang Kapten mengirim pesan. Badai dengan kecepatan 200 km per jam akan datang. Semua orang buru-buru mengungsi. Tanpa ada yang memperhatikan. David diam-diam memasukkan stoples ke dalam sakunya. Keluar dari benteng. Seketika badai melanda. Pasir keemasan menutupi langit, hendak menelan bumi. Semua orang panik. Tidak ada yang menyadari bahwa kedua anggota grup telah tersesat. Keduanya berlarian kemana-mana. Hasilnya kembali ke ruang rahasia itu lagi. Sekarang cairan hitam ada di mana-mana. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan mengintai di dalam. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Hai sobat kecil. Perawakan kecil hewan itu membuat pria itu lengah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh. Ular itu segera mengambil posisi bertahan. Tapi dia tetap tidak mau berhenti. Meskipun temannya membujuknya, dia tetap mengulurkan tangannya. Ini sangat sehat. Bisakah kamu membantuku menangkap ular itu? Ular itu melilit lengan pria itu semakin erat. Hingga lengannya patah menjadi 2. Rekan tim ingin membantu. Dia memotong kepala ular itu. Cairan korosif tiba-tiba menyembur keluar.
Pria itu jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Akhirnya jatuh ke air hitam dan kehilangan nyawanya. Dan ular yang dipenggal itu segera sembuh. Masuk ke dalam pakaian pelindung pria itu. Sepatu berikutnya pergi ke helmnya. Di sini, David membuka toples yang dia curi. Keluarkan botol biru dari dalam. Buka tutupnya dengan lembut. Taruh beberapa tetes di tangannya untuk pemeriksaan lebih dekat. Kebesaran dimulai dari hal-hal kecil. David menemukan Edward. Memberinya segelas anggur. Tak lupa untuk menyentuh jarinya ke dalam. Edward tidak menyadari tindakan itu. Segera mengangkat gelas dan meminumnya. Lalu dia kembali ke kamar Mary. Besok, Edward terbangun dengan perasaan tak berdaya. Melihat lebih dekat di cermin. Menemukan siput di bola mata. Menurutnya itu hanya ilusi. Jadi tidak peduli. Ketika semua orang kembali ke benteng. Menemukan kepala dua anggota naas di ruang rahasia. Tepat pada saat ini, Edward tidak tahan lagi. Mary menyuruh semua orang untuk membawanya kembali ke pesawat luar angkasa. Namun dihentikan oleh putri sponsor. Dia tidak bisa datang ke sini. Edward sakit. Jadi dia tidak diizinkan naik kereta. Pada titik ini, Edward bukan lagi manusia. Dia tahu dia tidak bisa bertahan. Jadi dia berinisiatif untuk berada di depan pistol gadis itu. Aku cinta kamu, sayangku. Aku menyuruhmu mundur. Mengambil tindakan. Mundur. Jangan, cintaku. Mengambil tindakan. Semua orang menjadi panik. Dan pelakunya David saat ini sedang menjelajahi benteng sendirian. Di belakang gerbang besar, dia menemukan ruang kendali kendaraan hias yang panjang. Deretan kancing oval tersusun rapi. Setelah ditekan, gambar insinyur muncul lagi. Benteng ini benar-benar sebuah pesawat ruang angkasa. Di bawah operasi insinyur, langit berbintang tiba-tiba muncul. David meninju dirinya sendiri di dalamnya. Menemukan planet familiar yang tersembunyi jauh di dalam. Hingga gambar itu menghilang. Dia menemukan kepompong yang sedang berhibernasi. Berdiri di luar dapat dengan jelas mendengar pernapasan. Pada saat ini, David tiba-tiba tersenyum. Kembali ke pesawat luar angkasa. David mengetahui bahwa Mary hamil. Dia tahu cairan hitam tadi malam bekerja. Menyuntikkan obat penenang. Dia akan mengirim Mary kembali ke bumi untuk belajar. Mary berpura-pura tidur untuk mengelabui para penjaga. Kemudian menyelinap ke ruang operasi. Lakukan sendiri operasi laparoskopi. Lengan robot membantunya menghilangkan kotoran di perutnya. Dapat dengan jelas melihat itu adalah monster gurita. Mary panik dan melewatkan pengobatan. Cepat mengunci gurita di kabin. Tubuh rekan-rekan yang sudah mati. Tiba-tiba muncul di depan gerbang pesawat ruang angkasa dalam pose yang aneh. Orang keluar untuk memeriksa. Ketika dia berbalik. Kemudian mayat itu tiba-tiba tahu bagaimana berdiri sendiri. Edward. Monster ini sangat kuat sehingga tidak mengenal rasa sakit. Senjata tidak berfungsi. Truk berbobot beberapa ton masih bisa dilewati. Momen penting. Kapten dengan penyembur api. Di bawah api yang menyala. Monster terakhir telah terbunuh. Sisi ini. Mary bersembunyi di kamar yang aneh. Di sini dia bertemu dengan investor perjalanan. Ternyata dia sudah lama bersembunyi di pesawat luar angkasa. Sampai David menemukan insinyur itu masih hidup. Tujuannya bukan untuk menemukan asal-usul manusia. Dia ingin meminta insinyur untuk menyelamatkan hidupnya yang sekarat. Dengan hibernasi terbuka, insinyur yang telah hibernasi selama 1000 tahun telah terbangun. Investor sangat ingin bertanya kepadanya tentang rahasia umur panjang. Tetapi insinyur itu tidak menjawab. Matanya serius. Lalu perlahan meletakkan tangannya di atas kepala David. Di mata para insinyur, manusia cuman seekor semut. Bahkan bisa berkomunikasi. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas.
Seluruh kelompok telah berubah menjadi mayat. Untungnya, Mary jauh. Jadi dia melarikan diri. Insinyur tidak mengejarnya. Bahwa dia kembali ke ruang kontrol. Sebuah panel muncul dari bawah. Insinyur memakai helm. Cahaya biru muncul di tengah peta planet. Kemana arahnya? Itu adalah bumi umat manusia. Pada saat hidup dan mati, Mary memberitahu kapten tentang rencana insinyur itu. Untuk menyelamatkan umat manusia, kapten dan perwira pertama memutuskan untuk menerbangkan pesawat ruang angkasa yang menyatu tanpa henti dengan sang insinyur. 1 detik sebelum 2 tabrakan terjadi, kapten menjatuhkan bola penyelamat ke kapal. Bersiap untuk tabrakan. Biarkan saja. Ledakan terdengar. Langit menyala dengan api yang menyala-nyala. Mary kabur dari pesawat luar angkasa yang jatuh. Karena oksigen habis. Dia pergi ke jendela. Benang tentakel tiba-tiba muncul. Gurita asli. Sekarang telah menjadi monster raksasa. Saat ini, suara David terdengar dari interkom. Naiklah, dia mencarimu. Siapa yang melangkah? Ruang udara terbuka. Insinyur itu lari ke Mary. Mary tidak punya pilihan selain membuka pintu berikutnya. Tentakel raksasa segera muncul. Pegang insinyur itu dan tarik dia melewati pintu. Insinyur berjuang lebih keras. Tentakel semakin mengencang. 2 monster saling berhadapan. Tepat pada saat ini, Gurita membuka mulutnya lebar-lebar, mengakhiri jarak dekat. Sang pencipta akhirnya mati di mulut karyanya. Bagian cerita selanjutnya, Maria menemukan Daud. Dengan bantuannya, dia memulai kapal lain. Melalui awan, satelit raksasa diam-diam berdiri diam. Mary mengemudikan pesawat luar angkasa keluar angkasa. Benar-benar tidak menyadarinya. Di dalam bumi saat ini, monster yang membuat seluruh alam semesta bergetar sedang lahir. Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Sampai jumpa lagi.